Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, jadi tadi Ustadz kita sudah panjang lebar membahas tentang amalan yang pertama, yakni zakat fitrah. Nah, jadi amalan kedua nih, apa nih Ustadz? Yang kedua, jadi pemirsa, sebagaimana soal Al-Baqarah kaitan dengan ibadah Ramadan itu, walitukmilu iddata walitukabirullah. Jadi puasa itu disempurnakan bilangan. Memang Ramadan itu bisa 29. Kalau ketika ru'yatul hilal tidak nampak, maka disempurnakan bilangan bisa 30 hari. Nah, karena di ujung Ramadan sampai menjelang sampai sholat Id, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak bertakbir. Ya, bertakbir itu ya dimulai ketika sudah terbenam matahari di ujung Ramadan masuk Syawal, maka kita membanyakkan bertakbir, baik secara individu maupun secara berjamaah. Nah, kebiasaan kita masyarakat Indonesia ini kan takbiran. Nah, takbiran itu berarti mengucapkan takbir secara bersama-sama dalam waktu tertentu. Saking semangatnya di masjid rame, ternyata kaset, ternyata MP3 nggak ada orangnya. Harusnya kita sedang duduk, sedang jalan, sedang bahkan berbaring sebelum tidur. Banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang kita ingin membesarkan Allah. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Segala, dan bertakbir itu semakin menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita ini manusia yang kalau bukan Allah tak bisa apa-apa. Hatta puasa ini kalau bukan karena Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang mudah kasih urusan, nggak mungkin kita bisa puasa. Sehingga ada yang sakit, ada yang berhalangan, kita bisa. Maka jangan bersemangat saja untuk beli baju, main petasan, main lato-lato misalnya. Ya, tapi bertakbir. Bahasa kan lidah ini mengagungkan Allah karena Ramadan berakhir, Syawal tiba. Jadi perbanyak takbir. Jadi pemirsa, ketika menjelang akhir Ramadan, berbanyaklah bertakbir. Ya, ajak anak, ajak keluarga untuk bertakbir. Kalaupun di masjid, ya menyesuaikan. Jadi perlu bijak juga. Jangan sampai nanti sampai tengah malam juga. Kalau mau sampai tengah malam, ya sendiri saja di rumah sebelum tidur. Dengan bahasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Silahkan terus. Jadi itu semakin akan membuka jiwa kita ini merasakan betapa Allah lah yang telah menghadirkan semua rasa. Allah telah menyebabkan kita seperti ini. Bahkan Ramadan bisa kita selesaikan dengan baik. Besok Idul Fitri, insya Allah kita juga masih dihidupkan. Jadi gitu, banyak bertakbir. Ya, jadi yang amalan yang kedua berkaitan dengan takbir. Ini Ustaz, apakah bentuk takbir ini apakah representatif dari kita menuju kemenangan? Karena ini gimana Ustaz? Ya, jadi kan lafaz-lafaz thayyibah ini, kalimat-kalimat thayyibah ini baik takbir, tahmid, tahlil, tasbih itu kan juga bagian kita merasa tadi bahwa kegembiraan kita bisa beribadah, lalu Allah hadirkan Idul Fitri dengan takbir membesarkan Allah. Tasbih kita mensucikan Allah, bahwa Allah itu berlepas dari kekurangan, semua yang minus, semua yang tidak mungkin. Nah, itu tasbih. Kalau tahmid memuji Allah, karena dengan Allah lah kita begini, yang maha segalanya, begitu baiknya, begitu luar biasanya. Ditambah dengan tahlil, memang kita menyatakan ya semua ini kan Allah yang satu lah, the only one God, di mana kita meminta kepadanya, kita berserah kepadanya, kita berlindung kepadanya. Dan itu luar biasa kalau diresapi betul, sampai kemudian orang yang tawaf saja itu yang dibaca dari rukun Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim itu saja, bahwa dia betul-betul merasa semua ini karena Allah. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha segala, tidak ada cacatnya, yang maha terpuji, yang dia satu-satunya. Jadi betul kita saking semangatnya. Jadi kita hadirkan semua itu rasa agar Allah terus membersamai kita. Kata Nabi, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau kita senantiasa menjaga kewajiban, menjaga Allah dengan segala perintahnya, Allah akan membersamai kita. Jadi orang kenapa mungkin hidupnya terasa susah atau karena dia tidak mendatangi Allah.
dia tidak pernah minta, kalau bahkan mengagungkan Allah pun nggak pernah. Gimana Allah akan membersamai dia? Nah, kita kan jangan sampai nanti setelah kita saking semangatnya lebaran, ternyata kita semakin jauh dengan Allah. Iya, iya, iya. Harusnya semakin dekat, kita hadirkan Allah seolah-olah dia bersama kita, sehingga kita akan tetap terjaga dan Allah akan menjaga kita. Iya, baik. Jadi luar biasa pemirsa di rumah. Amalan kedua ini adalah takbir. Kita dianjurkan banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sungguh kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Maka kita tetap jadikan Allah sebagai satu-satunya zat di atas segala-galanya. Nah, yang kedua nih Ustaz, saya pengen menanyakan, terkadang ya ada istilahnya kita kan menjemput atau menjelang Idul Fitri. Iya. Idul Fitri itu sendiri apa, Ustaz? Ya. Jadi kalau Idul Fitri secara bahasa berkata ada ya'udu audan wa idan, kembali. Kembali. Jadi Id itu artinya kembali, kemudian fitrah, fitri itu fitrah, kesucian, sesuatu yang memang lurus, sesuatu yang baik. Nah, artinya Lebaran itu, Syawal itu harapannya setelah Ramadan kita kembali betul-betul kembali kepada kebaikan-kebaikan, kembali kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus, fitrah. Ya, fitratullah lati fatarna alaiha, yang la tabdila. Bahwa fitrah itu tidak akan pernah berubah. Namanya fitrah itu ya begitulah. Yang namanya fitrah itu dari Allah. Jadi kembali ke fitrah. Fitrah. Nah, makanya kalau kembali ke fitrah, kita tuh sebenarnya mendapatkan kemenangan, Oh, iya. mendapatkan kebaikan. Iya, saya potong sedikit. Apakah Idul Fitri ini buah dari Ramadan, Ustaz? Iya, jadi Ramadan ini kan hanya wasilah, Iya. karena Allah hadirkan satu bulan untuk memberikan kesempatan kepada kita. Ya, tentu bukan hanya pure Ramadan. Kalau para sahabat dan Nabi itu mempersiapkan Ramadan itu jauh sebelum Ramadan tiba. Iya, iya, iya. Maka ketika di Rajab, di Sya'ban kita dianjurkan berdoa agar diberkahi, dimudahkan sampai Ramadan pun dihadirkan. Jadi sudah ada warming up-nya, bukan hanya di Ramadan. Karena kalau Ramadan saja belum tentu juga. Iya, iya. Nah, artinya dalam 12 bulan itu sebenarnya kita harus terus melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika di Ramadan, momen yang Allah pengen lebih memberikan kesempatan kita dengan segala fasilitas kebaikan. Kalau kamu puasa, kamu dapat ini. Kalau kamu sholat sunnah, dapat begini. Semua dilipat gandakan. Jadi ada bonus-bonus, Bonus-bonus, ada berkah-berkah Ramadan itu yang kalau kita maksimalkan, itulah nanti akan bisa memberi nilai tambah agar kita betul-betul di training, di format, di recycle ketika Ramadan, akhirnya kita kembali kepada kebersihan, ke fitrah, kepada sesuatu yang lurus dan seterusnya. Ya, baik. Jadi misalnya di rumah saya menangkap apa yang disampaikan Ustaz Farhan tadi berkaitan dengan takbir ini. Ya, tentu ada korelasi antara Ramadan, Idul Fitri. Nah, ini Ustaz, tadi kan yang menarik, jangan sampai takbir yang dikumandang itu kaset. Iya. Iya. Jadi bagaimana nih pesan-pesan Ustaz? Karena kalau di desa itu luar biasa. Iya. Ya, sampai keliling desa. Tapi kalau mungkin mohon kota, maaf di kota, ini yang agak sedikit Sudah mungkin ada, apa yang disampaikan. iya, ada. Ini gimana pesan-pesannya Ustaz? Ya, memang luangkanlah waktu sejenak. Iya. Jadi baik kita kan ketika berbuka di akhir Ramadan, sebagaimana sepanjang Ramadan, kan tentu sholat berjamaah utama di masjid. Benar. Maka ketika sudah sholat berjamaah, silakan imamnya bersama jamaah melantunkan takbir, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Mungkin kurang lebih 5 menit, 10 menit. Ya, itu ya secara berjamaah. Nanti sudah sholat isya berjamaah juga bacakan lagi. Nah, nggak usah terlalu lama tadi, secara berjamaah dibuat waktu 5-10 menit. Nah, setelah itu kembali ke aktivitas biasa. Nah, kita terus melantunkan secara pribadi sambil jalan, mungkin sambil masak kue ke toples, masak opor, apa-apa dalam dengan dibanding sedang nyanyi sikok bagi duo kan, sedang nyanyi saja itu takbir Allahu Akbar. Jadi dapat terus sampai besok ketika sholat Id akan dikerjakan. Jadi misalnya di rumah takbir itu nggak mesti berkelompok, juga bisa pribadi sambil masak dan sebagainya. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Idul Fitri. Nah, tentu akan kita lanjutkan ini sangat menarik, banyak amalan-amalan yang akan kita lanjutkan, akan kita tanyakan dengan Ustaz Farhan, tetapi setelah pariwara berikut ini.